selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam acara Sudut Pandang. Dalam penanganan lonjakan kasus COVID-19, pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat atau PPKM darurat sejak 3 Juli 2021. Pembatasan mobilitas ini diharapkan dapat menekan angka kasus penularan COVID-19. Namun PPKM darurat tidak juga signifikan mengendalikan krisis kesehatan akibat COVID-19 di Indonesia. Karena dampak ekonomi juga dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil dan pedagang harian serta UMKM. Lantas, bagaimana masyarakat mendapatkan perlindungan sosial di tengah kebijakan karantina wilayah ini? Kita akan membahasnya di Sudut Pandang bersama dua narasumber kita setelah tayangan berikut ini. Tahun kedua Indonesia kembali dihadapkan dengan lonjakan kasus COVID-19. Bahkan merujuk data Kementerian Kesehatan, tren kenaikan kasus harian maupun kematian akibat COVID-19 meningkat 6 hingga 8 kali lipat daripada lonjakan kasus COVID-19 yang pernah terjadi pada Desember hingga Januari lalu. Untuk menangani kondisi kedaruratan tersebut, pemerintah memberlakukan kebijakan karantina wilayah, yaitu PPKM darurat. Sejak diterapkan dan berlaku pada 3 Juli 2021, penurunan angka kasus penularan COVID-19 belum juga dapat ditekan. Tidak hanya itu, dampak intervensi kebijakan PPKM seperti pembatasan mobilisasi dan kegiatan masyarakat membuat sektor perekonomian hampir lumpuh. Tercatat, pada tahun 2019, ada 64,7 juta UMKM aktif di tanah air yang jumlahnya kemudian menurun menjadi 34 juta UMKM akibat pandemi. Tak sedikit, masyarakat terdampak pandemi, usaha-usaha mikro kecil dan menengah membutuhkan bantuan sosial serta stimulan ekonomi. Baik, saya akan menyapa narasumber kita. Yang pertama dari Bapak Hermawan Saputra selaku Dewan Pakar Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia dan juga Bapak Ahmad Heri Firdaus selaku peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance. Selamat malam Pak, apa kabar? Mbak Dika, sehat. Selamat malam, Mbak Dika. Baik, kita harapkan kita selalu sehat ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Hermawan terlebih dahulu. Pak Hermawan, ini PPKM darurat sudah berjalan sejak awal Juli. Berdasarkan evaluasi sejauh ini, apakah penanganan COVID dan angka kasus kita sudah dibilang terkendali Pak? Kalau kita lihat dampak dari PPKM darurat yang diterapkan sejak 3 Juli yang lalu, sesungguhnya belum begitu dapat kita evaluasi saat ini ya, walaupun sudah berjalan 17 atau 18 hari. Nah, ini memang dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, kalau kita ingin melihat dampak sebuah penyakit yang kaitan dengan pembatasan mobilitas, memang biasanya antara 2 minggu hingga 3 minggu setelahnya. Hemat saya, hingga akhir Juli ini baru kita bisa melakukan analisis secara efektif. Apakah betul PPKM darurat yang diselenggarakan itu betul-betul efektif atau tidak. Tetapi kalau kita lihat data dalam rentang 2 minggu terakhir ya, atau sejak awal Juli ini, sebenarnya kasus di kita ini naik dan cukup signifikan. Tiap hari itu konsisten, positivity rate kita di atas 20%. Kalau makna 20% positivity rate, berarti ini sangat tidak ideal menurut WHO dan bisa kita katakan dari angka epidemiologi kita tidak terkendali sejauh ini. Belum lagi kita lihat angka kematian kita juga naik terus dari hari ke hari. Dan yang menarik memang walaupun pemerintah menurunkan kapasitas spesimen atau spesimen rate, sebenarnya positivity rate kita tetap tinggi walaupun angka temuan harian seolah-olah seperti 4 hari terakhir ini menurun. Jadi penurunan ini sebenarnya karena penurunan spesimen atau testing saja, tetapi kasus di lapangan itu sangat tinggi dan kita sudah biasa dan populer melihat bagaimana over capacity di seluruh rumah sakit rujukan COVID, tidak hanya di Bodetabek ya, tidak hanya di Jabodetabek, tetapi sudah di seluruh Pulau Jawa ya untuk rujukan COVID. Oleh karena itu kalau kita melihat kaitan antara PPKM dengan penurunan kasus secara epidemiologi tidak kelihatan berdampak sejauh ini, tapi boleh jadi proksi variabelnya seperti mobilitas menurun hingga 30-50% karena adanya WFH yang 100% untuk non-esensial dan pembatasan di berbagai sentra layanan publik, Mbak Dika. Baik, jadi bisa dibilang kalau tadi mungkin nilai temuannya menurun, tapi ini bisa jadi impact dari testingnya juga tidak cukup luas atau memadai.
Kalau dilihat dari prokesnya sendiri Pak, kalau kita tadi berkaca pada hasil atau nilai temuan, lalu dari prokesnya sendiri yang sebenarnya diharapkan juga selama PPKM ini, menurut pandangan Bapak seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari angka-angka epidemiologi kan sederhana saja. Kalau misalnya dikatakan kasus itu terkendali bila terjadi penurunan tiap hari, 14 hari berturut-turut secara gradual itu menurun. Kemudian juga positivity rate kita seharusnya di bawah 10% atau mendekati 5%. Level toleransi dari WHO sekitar 5%. Mortality rate kita seharusnya tidak lebih dari 3%. Sekarang masih terus di atas 7%. Nah, ini angka-angka yang sangat tinggi sekali, replikasi kasus kita juga di atas 1,3. Jadi tetap terjadi massive transmission di lapangan. Nah, karena ini juga berkaitan dengan 4 faktor paling tidak Mbak Dika, ada masih ekses keterbukaan kita, karena sesungguhnya kita ini kan walaupun pembatasan tidak menutup total ya, tetap ada, hanya agak bergeser dari kategori zonasi urban ke kategori zonasi rural, dari kota ke pemukiman kira-kira begitu. Nah, kemudian juga adanya variant of concern ya, terutama varian Delta, ini menyebabkan penularan begitu cepat, termasuk menjadikan vaksinasi juga menurun level of efficacy-nya. Tadinya yang dari 65,7% bisa saja menjadi 40-50% kemanjuran vaksin. Jadi variabel-variabel ini ditambah dengan kejenuhan masyarakat yang memang kita lebih dari 16 bulan sudah bersama COVID-19 ini menyebabkan perbedaan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, kedisiplinan juga sudah susah untuk ditegakkan secara disiplin dan menyeluruh, Mbak Dika. Baik, jadi memang ini karena kita sudah berkutat juga 16 bulan, ada kejenuhan yang bisa menyebabkan juga abai terhadap protokol kesehatan. Saya beralih ke Pak Heri. Pak Heri, ini dari segi perekonomian pastinya terus setiap ada PSBB, PPKM, apapun bentuknya itu ada jeritan dari teman-teman kita yang memang sektornya harus bergerak. Menurut Bapak sendiri, kondisinya di PPKM saat ini, perekonomian kita seperti apa Pak? Ya jelas PPKM itu kan pertama membatasi kegiatan ya atau membatasi aktivitas ekonomi masyarakat ya, baik masyarakat sebagai konsumen maupun mereka yang bekerja di sektor informal seperti itu. Jadi dengan adanya pembatasan ini yang namanya aktivitas ekonomi itu agak kendor ya, agak jauh lebih berkurang seperti itu. Nah, bagi mereka yang terdampak ya khususnya adalah pekerja-pekerja informal ya atau pekerja yang sangat mengharapkan atau sangat mengandalkan pendapatan harian ya, inilah yang terkena dampak langsung dan paling awal seperti itu. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana pekerja-pekerja yang sangat mengandalkan pendapatan harian ini bisa dibantu secepatnya seperti itu, karena sektor informal kita sejak pandemi ini kan jumlah pekerjanya meningkat ya, berapa persen seperti itu. Nah, inilah yang harus didahulukan menurut saya. Jadi apabila ada program-program bantuan yang pada dasarnya adalah memberikan suntikan dana kepada masyarakat, baik itu berbentuk bantuan sosial ataupun yang lainnya, harapannya adalah diberikan secara langsung kepada mereka yang terkena dampak, yaitu pekerja di sektor informal yang memang khususnya yang mengharapkan atau yang mengandalkan pendapatan secara harian. Inilah yang menjadi poin penting seperti itu, Mbak Rika. Baik, nah kalau kita lihat ini kan bukan kali pertama sebenarnya diadakannya pembatasan sosial. Apakah memang kurang belajar dari pengalaman sebelumnya? Menurut pandangan Pak Heri sendiri seperti apa? Ya, setiap ada kegiatan pembatasan atau setiap pembatasan itu ditingkatkan levelnya, khususnya seperti sekarang ini ya PPKM darurat, memang selalu ada dampak ya terhadap tingkat penjualan dari retail gitu ya, kemudian juga dari pedagang-pedagang yang bergerak di sektor UMKM, pasti ada penurunan omset ya karena adanya pembatasan aktivitas ya. Nah, sehingga penjualan mereka berkurang yang pada akhirnya berdampak lagi terhadap berkurangnya penyerapan tenaga kerja seperti itu. Kalau penyerapan tenaga kerjanya berkurang, ya yang jelas pendapatan masyarakat ya secara keseluruhan juga akan terkoreksi. Nah, inilah alurnya. Jadi dengan adanya pembatasan kegiatan ekonomi,
kemudian juga tingkat penjualan semua skala usaha mengalami penurunan, baik yang retail besar maupun retail menengah maupun kecil. Kemudian juga dari situ mereka mengurangi katakanlah penggunaan tenaga kerjanya, kemudian mengurangi jam kerjanya, sehingga pendapatan mereka turun. Jadi semuanya ini masih bergerak di bawah titik optimalnya. Katakan tingkat utilisasinya yang tadinya masih di atas sekitar 70-80%, nah ini bisa turun, mungkin bisa di bawah 50%, karena mereka aktivitasnya ini tidak diupayakan bergerak secara optimal. Ya, contohnya kita lihat retail kan yang biasanya tutup di malam hari ini agak lebih sore. Nah, artinya mereka ini berdampak terhadap tingkat penjualannya, kemudian omsetnya. Nah, inilah yang berdampak lagi pada akhirnya adalah ke pendapatan para pekerjanya. Baik, jadi memang kalau kita lihat sejauh ini evaluasinya memang belum berdampak signifikan pada penurunan kasus, namun berdampak cukup signifikan pada penurunan ekonomi. Jadi sebenarnya PPKM masih efektifkah, nanti kita bahas, tapi kita harus jeda dulu ya Pak ya. Baik pemirsa, setelah jeda kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di Sudut Pandang.